5, 4, 3, 2, 1, open the school. Assalamualaikum Semancir People. Halo, hai, kembali lagi bareng kita di acara Samber, Semancir Berbincang. Nah, di episode kali ini, Semancir People akan ditemani dengan saya, Muhammad Bagus Ramadan, dan rekan saya, Lia Febrianti. Nah, Semancir People, di episode kali ini Semancir People bakal kita ajak buat ngobrol-ngobrol seru seputar SMBP dan juga SMBT bareng dua narasumber kita yang pastinya keren-keren nih, Kang. Wah, nah, biar obrolan makin seru, langsung aja yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Let's go! Nah, Semancir People, kita udah bareng sama dua narasumber kita yang kebetulan alumni SMAN 1 Ciruas. Gimana kalau kita langsung kenalan sama dua teteh-teteh ini? Wah, pastinya tuh seru banget tuh kalau kita kenalan sama narasumber kita. Nah, gimana kalau mulai kenalannya dari samping aku dulu? Boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cikedin Asmarani. Aku lulusan tahun 2022, angkatan 39. Nah, sekarang kira-kira teteh kuliah di mana, di fakultas apa? Aku sekarang menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Hukum, jurusan Hukum. Wah, keren banget sih. Wah, keren banget ya yang pastinya. Nah, sekarang gantian nih dari sebelah aku. Dengan teh siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lavinia Nabila Putri. Saya alumni SMAN 1 Ciruas. Nah, kalau boleh tahu nih, Teh Nabila, sekarang tuh kuliah di mana dan fakultas apa sih? Aku kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, keren banget ya. Ya. Nah, sumber kita ini emang udah lulusan Semancir juga nih. Ya, jadi mungkin lebih enak nih ngobrolnya teh karena Tentu kita dong. satu itu ya. Satu angkatan. Satu alma Iya, mater juga alma loh. mater. Kayak kakak adik berarti kita. Iya, Ya. emang kakak adik sih. Iya. Ya. Jadi nih, kan tadi kan teteh-teteh udah ngasih tahu fakultas teteh apa, kuliahnya di mana. Teh, aku boleh nanya nggak sih, kira-kira waktu teteh masuk di fakultas teteh sama di universitas teteh yang sekarang, kira-kira apa itu udah sesuai sama minat teteh nggak sih waktu di SMA? Karena jujur ya, teh jujur nih, aku sampai sekarang bingung banget minat aku apa. Boleh deh dari Teh Nabila dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku sesuai banget sama jurusan sebelumnya. Aku masuk dari IPS kan. Ya. Nah, setelah itu aku udah planning nih, aku mau masuk manajemen, aku harus kuliah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk manajemen. Jadi nggak perlu linjur-linjur lagi gitu. Jadi emang udah sesuai dengan minat bakat aku. Jadi kamu benar-benar harus pikirin matematika lagi. Wah, keren banget nih. Nah, gimana kalau misalnya dari Teh Cika? Ya. Oke, dari Teh Nabila ceritanya sesuai. Kalau Iya. dari aku nggak sesuai teman-teman. Ini ada dua narasumber dengan latar belakang yang berbeda ya. Kalau aku sendiri, aku tuh jurusan di SMA-nya IPA loh. Wah, Tapi tadi kan aku udah nyebutin kalau aku tuh ngambil fakultas hukum. Berarti kalau dengan kata lain aku tuh harus linjur nih. lanjut. Jadi kalau teman-teman nanya sesuai atau enggak, aku nggak sesuai. Aku tuh baru sadar jurusan yang aku sukai dan kayaknya punya prospek aku banget nih nanti ke depan untuk kerja tuh saat aku kelas 11. Jadi agak lama ya dapetin yang sesuainya. Berarti itu belajar lagi ya Teh ya? Iya dong. Oh, iya. Soalnya udah beda banget ya. Kita SMA-nya belajarnya apa, tiba-tiba harus apa. Iya betul. Teh, ngomong-ngomong tadi kan udah ngomong nih, katanya ngambil itu gara-gara ini. Boleh nggak sih aku nanya, kenapa sih tiba-tiba minat sama jurusan itu? Oke, dari mana dulu nih? Dari Teh Cika deh. Oke, gantian ya. Kenapa aku ngambil fakultas hukum dan jurusan hukum pada saat itu? Karena aku baru menyadari passion aku di sana tuh saat aku kelas 11. Dalam sebuah organisasi, pas saat aku menjalankan organisasi itu kayaknya aku kalau ngambil jurusan di IPA, aku nggak tahu nih mau kemananya, ngambang banget. Kayak akhirnya setelah lama berpikir panjang, aku ngambil hukum karena aku pun mencari tahu dulu jati diri aku apa. Dan aku juga mencari tahu dulu di hukum tuh aku mau ngapain. Karena kalian nih kalau mau menentukan jurusan, kalian harus bertanya dulu kepada diri kalian tuh di jurusan itu mau ngapain. Saat aku udah memantapkan hati di hukum, aku udah punya alasan. Aku di jurusan hukum ini akan menjadi seorang lawyer mungkin. Atau aku bisa menjadi seorang advokat. Itu kan harus tahu dulu alasan kenapa di jurusan itu. Dan mungkin Teh Nabila juga punya alasan seperti itu kan? Iya, kalau dari aku pribadi itu dari kecil emang suka bisnis, Waduh. suka ekonomi. Iya. Jadi dari SMP itu bener-bener kalau masuk SMA kayaknya lebih cocok ke IPS deh gitu. Habis itu
dipikir-pikir lagi kalau kuliah mau ngambil jurusan apa. Nah, setelah ngelihat minat bakat aku, terus juga kesenangannya di mana, akhirnya aku menemukan manajemen. Kayaknya asik nih kalau di sini, sesuai banget gitu kan. Habis itu dilihat-lihat nilai-nilai aku yang di ekonomi itu bagus-bagus, jadi kemungkinan bisa masuk lah. Akhirnya aku coba gitu. Wah, jadi harus udah ditentukan dari kita sekarang di SMA ya sedini mungkin. Kalau Kang Bagus gimana? Udah ada belum Wah, minatnya? kalau saya nih ya sebagai kelas 11 yang Iya. mungkin setahun lagi nih di Semancir. Nah, kalau saya belum ada planning. Jadi buat kalian ya yang nonton, bisa mungkin disiapkan dari kelas 10 sedini mungkin ya. Kalau buat Elia gimana tuh? Kalau aku nih ngintip-ngintip dari Tanabila, kayaknya aku tertarik banget di Fakultas Ekonomi Wah, Bisnis. ayo bisa join. Bisa tuh. Bisa nih penerusnya Kak Nabila berarti ya. Amin, ya Amin. Allah. Semuanya harus banyak. Oke. Semoga nyusul nih ya bareng sama Tanabila. Amin, amin. Ditunggu. Ya. Aduh, jadi malu deh. Oke. Gimana nih kan Teh? Jadi kan kita udah harus menentukan minat kita, bakat kita dari sedini mungkin. Nah, dari situ kan kita harus udah mulai planning nih gimana cara masuk universitas ya Kang ya. Iya. Jadi sedini mungkin nih bisa nggak sih diceritain proses belajar buat dari teteh-teteh sekalian sampai bisa masuk ke universitas yang sekarang? Nah, yang mungkin itu bisa jadi impian ya buat setiap orang gitu. Mungkin Ya. Teh Cika sudah masuk atau Teh Nabila, gimana dong bisa diceritain dari Teh Nabila dulu mungkin. Oke, dari aku dulu ya. Yang pertama tuh kita harus lihat atau ketahui tipe belajar kita tuh apa. Kalau aku sendiri itu lebih ke visual, yang dimana harus nyoret-nyoret dulu, dipahamin dulu, nah baru bisa masuk ke pikiran, ke otak, bisa diingat-ingat. Setelah itu rajin baca buku, belajar. Banyak banget kan sekarang buku-buku yang udah beredar, entah itu di toko buku ataupun di handphone juga ada kan, bisa di Google gitu. Setelah itu aku prioritasin untuk kalau ngerjain tugas tuh jangan ditunda-tunda. Iya, Ya. harus tepat waktu, jangan nyampe telat. Itu juga bisa termasuk penilaian guru. Karena emang kita yang buat berjuang di SNMPTN itu prioritasnya nilai gitu kan ya. Iya. Udah situ aja dari aku. Jadi dari sedini mungkin yang nilainya dipersiapkan. Iya, Jujur bener banget. Dari diri aku sendiri ya, nilai aku sendiri itu naik turun banget, gak bisa konsisten kayak dari semester 10, dari kelas 10 ya aku ya, ada beberapa nilai yang tinggi, tiba-tiba waktu kelas 11 kayak turun banget, jujur bikin aku down parah. Padahal aku sangat ingin banget bisa masuk jalur undangan kayak Teteh. Menurut Teteh nih, aku harus gimana nih dari sekarang? Oke, sekarang kamu kelas 11. Kelas 11. Aku juga waktu kelas 10 ke kelas 11 itu ada benar-benar gelombang yang bikin down parah. Aku pernah turun juga nilainya, tapi nggak terjun payung banget, nggak langsung bablas gitu. Nah, menurut aku, saran aku ya, kamu perbaiki di semester berikutnya. Nggak apa-apa kalau misalnya nilai kamu turun sekarang, tapi kamu harus persiapan buat semester depan. Nah, terus kan nilai kamu turun tuh. Kamu banyak belajar, terus juga kalau dari SNMPTN itu yang dilihat bukan dari mata pelajarannya aja, mungkin itu salah satunya. Tapi kalau dari aku pribadi, rata-rata Dari semua nilai kita ya, ya. nilai prioritas SNMPTN itu waktu itu ada 6. Inggris, Indonesia, matematika, ekonomi, sosiologi, sama geografi. Nah, jadi kamu totalin lagi rata-ratanya, jangan sampai turun seperti itu. Semangat belajarnya. Kalau buat Teh Cika gimana nih? Iya. Tips and trick ada nggak? Oh, ada nggak nih tips Iya. and trick? Tadi udah dijelasin tentang kok karena bila ini emang pakarnya SNMBP kalau sekarang bahasanya Kak. SNMBP atau kita kenal dulu kan namanya SNMPTN ya. Bener banget. Jalur undangan. Itu tadi tips and trick, catat ya teman-teman, itu tips and trick dari Kak Nabila itu SNMBP. Iya. Susah banget. Iya. Susah banget ya namanya. Lebih susah namanya. Susah ya? Jangan yang dulu ya. Iya, tapi Iya. kenapa masih family susah Masih diingat lah. familiar ya, Belum benar, familiar. benar, Asing-asing. Nah, Nah,
Nah kalau aku tuh udah pernah ngerasain, sebenarnya aku tuh udah 2 kali ngerasain jalur masuk aku tuh SNMPTN sama SBMPTN kalau dulu namanya, atau SMBP, SMBT. Nah kalau aku mungkin emang gak beruntung ya di SNBP atau jalur undangan, karena aku juga linjur. Udah sadar diri bagus, gak bisa. Jadi aku bakal ngasih tips and triknya di SMBT atau kerap di telinga teman-teman tuh UTBK. Tes berbasis komputer. Killer gak sih ngedenger nama itu? Banget sih. Soalnya aku baca-baca di Twitter katanya baru masuk ruang UTBK tuh AC tuh dingin banget di Aduh, situ. teman-teman kayaknya tuh listriknya tinggi banget ya. Jadi pas kita mau ngerjain tugas, bukannya fokus apa yang kita pelajari setahun, malah langsung ngeblank kayak gitu. Oke, yang kata Twitter itu benar. Benar. Jadi ini kalau mungkin Tena bilang nggak ngerasain ya gimana ruangan UTBK itu kayak gimana. Ayo teman-teman, jadi nih kita sebelum ngasih tahu tentang gimana caranya bisa tips and trik belajar lolos SMBT atau UTBK nih, kita kasih tahu dulu nih kali ya. Spoiler ruangannya kayak gimana. Sebenarnya ini podcastnya kalau untuk SMBP atau jalur undangan kayaknya agak telat kalau untuk kelas 12. Iya, udah mau pengumuman ya? Iya. Pengumuman kapan tuh? Lihat tau? Kayaknya udah bentar lagi. Iya, Tapi nggak apa-apa deh. bisa hitung hari kan. Berarti tadi tips and trik dari Kanabila itu diterapinnya buat anak kelas 10-11. Buat kita yang Buat kita-kita bagus yang ya. Iya. Kalau dari aku boleh banget nih kelas 12 yang nonton langsung diambil bukunya, langsung dicatat. Ayo diambil pensilnya ya. Jadi ruangannya itu seperti kelas biasa dengan komputer cantiknya di sana. Kita tuh udah dapat nomor tempat duduk masing-masing. Masuk ke ruangan itu tegangnya bukan main. Kalau kata orang mah tegangnya tuh udah kayak yang mau melangkah ke dunia lain. Jadi pas masuk kita emang duduk dengan sunyi. Kalian biasanya kalau ulangan kayak gitu pasti adalah suara-suara rame. Itu kalau di UTBK atau SMBT ya, atau SMBPN dulu, apa BTN? SBMPTN ya. Kelibet banget namanya. Itu tuh sunyi banget dan cuma kedengeran tuh cuma suara mouse gitu loh, Gus. Itu kalau misalnya tiba-tiba pengen bersin kayaknya takut banget gak sih? Cuman sendirian kebetulan yang bersihin. Jadi nanti di UTBK tuh suaranya sepi banget, cuman ada mouse kayak klik orang sibuk masing-masing. Jadi bakal kerasa banget itu namanya suasana ujiannya. Itu sedikit spoiler tentang suasananya. Nah, gimana sih untuk kita mempersiapkan diri untuk bertemu masa itu? Berarti kalau udah ngomongin UTBK, berarti itu udah ngomongin orang-orang yang nggak dapat kesempatan di SMBP ataupun belum rezeki di SMBP atau jalur undangan. Tenang, teman-teman yang belum dapat rezeki di sana, aku juga sebagai orang yang belum rezeki di SMBP, harus persiapan yang lebih keras lagi di UTBK atau orang-orang tuh ngenalinnya namanya jalur perang. Perangnya gimana? Karena gini loh, teman-teman harus ketahui jalur perang ini kenapa disebut perang, karena kalau SMBP itu jalur eksklusif dibilangnya. Eksklusif di sini tuh cuman dari seangkatan kalian aja yang ikut. Iya, benar. Enak banget kan? Tapi kalau UTBK itu kalian bisa, setiap orang tuh punya kesempatan 3 kali ikut UTBK. Satu orang. Jadi kalian nih pas mau tes, tahun depan mau tes masih bisa. Jadi nggak heran kenapa jalur ini disebut jalur perang, karena nanti kalian lawannya bukan yang seangkatan, sama kakak kelas kalian. Yang kakak kelas kalian ini nih harus yang jadiin saingan juga. Kenapa? Karena mereka sudah pernah ngerasain soalnya, dan mereka juga udah cepet-cepet buru-buru evaluasi. Jadi persiapannya makin matang nggak sih? Sedangkan kalian yang baru mau nyobain tuh soal, berarti persiapannya harus lebih keras lagi nggak sih? Tapi itu semua bisa diatasi teman-teman, tenang aja. Udah ada tips and triknya dari Techika. Udah nih, jadi pertama itu yang kalian harus siapin itu adalah pemahaman materi. Catat, pemahaman materi. Karena perlu diketahui, materi UTBK itu bukan materi sekolah atau materi yang biasa-biasa aja. Dia agak lebih kayak kejutan banget lah materinya. Terus aku dengar nih katanya yang diujikannya juga udah beda. Udah beda banget ya. Kalau tahun lalu aku ngerasa diuntungkan. Bukan aku doang, harusnya semua orang ngerasa diuntungkan karena adanya TKA. Akademi. Karena gini loh, teman-teman nih
yang kita belajar di SMA itu pasti akademik kita kan ya. Kita udah belajar misalnya yang IPA biologi, fisika, kimia, ataupun yang IPS sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi dan lain-lain, itu kan udah diajarin dari SMA. Jadi udah ada ingatan lah di otak tentang materi-materi tersebut. Karena kita udah belajar Iya. juga. Itu jadi sangat menguntungkan buat teman-teman yang gak linjur untuk UTBK. Karena ada soal yang namanya akademik, yang mana mereka udah mempelajari itu selama 3 tahun di SMA. Tapi tahun ini akademik itu sudah hilang karena bila akademik itu sudah hilang, yang ada cuma skolastik ya. Iya betul. Nah, itu menurut aku menguntungkan untuk orang-orang yang linjur. Iya. Karena yang linjur nggak perlu belajar soal-soal anak IPS misalnya. Atau yang IPA kalau yang IPS mau ke IPA nggak usah perlu belajar soal IPA. Ya, langsung aja ya Teh. Langsung aja belok kanan belok kiri, Waduh. asal jangan muter belakang. Iya, bahaya kalau ke belakang. Nyerah dong. Jadi materi untuk tahun ini setelah aku sempat belajar lagi materi tahun ini karena aku punya adik aku juga mau tes tahun ini. Dan setelah aku lihat soal-soalnya, ternyata itu soal-soal yang tipenya agak lebih tinggi lagi dari UTBK tahun aku sepertinya. Karena di sini difokusin tuh bener-bener kenalan atau cara kerja otak kalian dalam menyelesaikan soal itu. Wah, seperti yang kita tahu kalau soal-soalnya itu akademis, itu masih gampang kalau menurut aku. Kenapa? Karena jawabannya itu masih pasti. Statis. Kayak kapan kapan Indonesia merdeka, itu kan jawabannya pasti. Betul. Cuman kalau skolastik itu dia tuh kayak ada cerita gitu, Iya. ada manis-manis ceritanya, terus ada manis-manis kita berpikir, nalar, merenung, ini apa ya jawabannya. Nah, itu teman-teman itu PR buat teman-teman yang mau UTBK tahun ini, karena aku rasa kalian harus lebih ekstra lagi, sehingga yang tadi aku bilang, kalian perlu banget punya pemahaman materi yang dipenuhi dengan keseriusan, atau alias kalian harus berteman dengan otak kalian, berteman baik. Iya Teh, kan dari Teh yang ngomong tadi soal-soalnya itu benar-benar nalar. Jujur aku sendiri udah sering lihat. Dan itu kalau Kang Bagus sendiri udah pernah lihat belum contoh-contoh ya? Kalau saya juga sudah pernah lihat ya, mungkin di Instagram atau di Google udah pernah lewat soal-soalnya, dan itu emang jauh dari pelajaran sekolah ya. Iya. Nah, itu tuh kalian aja yang kelas 11 udah lihat-lihat udah Iya. kenalan. Kalau lebih bagus dari kelas 10 udah kenalan. Itu tadi yang pertama, tips yang pertama pemahaman materi dan dengan penuh keseriusan. Kalian bisa melakukannya sama kayak Kak Nabila tadi. Kalian bisa mulai dari baca buku, itu paling santai itu baca buku. Bisa lah kalian beli buku, atau biasanya ibunya tuh udah beliin buku duluan buat anaknya. Betul. Ini anak saya udah kelas 3, saya beliin deh buku gitu. Udah curi star ya. Tapi aku sih lebih menyarankan untuk kalian tuh seminimal-minimal les, walaupun harus online. Karena kalau UTBK itu beda sama waktu SMBP. SMBP kan kita ada tutorial langsung ya, tutorial langsung dari guru-guru, kita tinggal fokus aja gitu tuh. Mungkin masih terbantu gitu. Tapi kalau UTBK tuh itu tidak diajarkan di SMA, jadi kita membutuhkan tutor lain. Sehingga kalau cuma mengandalkan buku, itu menurut aku kurang efektif karena seringkali ditemukan di buku-buku tuh ada typo dan ada juga kesalahan cetak yang membuat jawabannya jadi simpang siur, jawaban dari soal itu. Tapi kalau les itu tuh sangat membantu sekali, seminimal-minimalnya online. Karena gimana ya, kalau kalian les online tuh kalian nanti kalau ada acara-acara apapun atau lagi nongkrong nih sama teman-teman kalian masih bisa nyelipin waktu buat scroll soal UTBK daripada scroll TikTok kan. Mending scroll soal UTBK gitu kan. Itu membantu banget, apalagi kalau kalian yang punya rezeki lebih bisa banget tuh les offline ya, karena kita tahu les offline itu emang pricey banget, mahal. Ya, itu lebih bagus lagi kalau kalian les offline. Tapi apapun lesnya lebih baik les online offline, les aja kalau untuk soal UTBK. Jangan ngandelin buku doang. Itu keseriusan pemahaman materi ya. Terus yang kedua nih, ini penting banget nih kalau teman-teman tahu kalau UTBK nih, itu adalah persiapan mental. Betul. Ini yang harus benar-benar dipersiapkan dari sekarang. Karena kalau mental kita down, gimana nanti waktu kita hari-harinya? Waktu kita kerjain gitu. Apalagi nih ya teman-teman, yang UTBK tuh kan biasanya juga adalah yang sebelumnya mereka udah daftar SMBP tapi belum rezeki. Mereka tuh ada trauma
trauma buka pengumuman SNMPTN gitu loh, kayak aduh gak biru ya nih kayaknya lihat-lihat. Takut dikasih semangat lagi ya. Iya, sama jadi itu. takut dikasih semangat lagi sama akun. Sama akunnya. Jadi pasti ada trauma-trauma kayak gitu. Nah itu tuh juga sebagai hal yang harus diperhatikan untuk persiapan mental. Jadi apa aja sih yang harus dipersiapin dalam mental untuk UTBK? Faktor mental tuh ada dua. Ada dari internal sama eksternal. Dari internal itu dari diri sendiri. Seringkali nih kita udah belajar UTBK, karena soalnya susah, akhirnya kita mengutuk diri kita sendiri. Betul, itu sering banget sih. Jangankan buat UTBK, buat sehari-hari aja nih teh, kalau aku ngerjain PR terus gak bisa, kayak aduh kok aku bodoh banget sih gak bisa. Nah, Kayak itu tuh sama aja kalian kayak membuat benih-benih perusakan mental dalam pikiran kalian. Seperti aku yang bilang tadi, poin pertama itu kan pemahaman materi dengan penuh keseriusan, atau alias kalian harus bersahabat dengan otak kalian. Nah, jangan sampai kalian mengisi otak-otak kalian tuh dengan pikiran-pikiran lain. Itu yang menjadi masalahnya tuh di situ, yang bahkan akan merusak mental kalian. Dari faktor internal tadi, kita meremehkan diri kita sendiri, kita mengutuk diri kita sendiri, yang akhirnya bukannya makin serius belajar, malah makin ngerasa kayaknya ini nggak akan bisa dijawab, udah nyerah duluan mentalnya. Itu buat internal yang sering aku temuin. Ada juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya mental kalian tuh terganggu dari lingkungan kalian sendiri. Biasanya faktor utama tuh dari keluarga, teman-teman. Kenapa aku bilang keluarga? Karena namanya persiapan masuk universitas nih, biasanya ekspektasi keluarga juga ada tinggi juga. Jadi misalkan aku pernah nemuin orang yang mungkin masih berkonflik dengan keluarganya tentang jurusan, tentang mau universitasnya di mana, itu masih cekcok. Jadi itu tuh yang membuat anak juga nggak fokus untuk ngerjain soalnya atau untuk latihan sehari-hari. Itu juga faktor yang mengaruhi mental dia, karena nanti jadi kepikiran, aduh ibu aku pengennya aku ekonomi, tapi akunya pengennya seni. Itu kan jadi nggak nyambung. Terus ada lagi dari teman, biasanya itu juga faktor eksternal. Kita ngeliat teman kita nih progresnya udah tinggi banget belajar, sehingga kita jadi makin minder dan makin aduh gimana ya si A udah kayaknya ambis parah. Si A tuh udah belajar UTBK itu dari berapa bulan lalu, aku baru mau mulai. Itu juga akan mempengaruhi kinerja berpikir kalian, yang harusnya kalian jadi fokus banget belajarnya jadi enggak, karena kepikiran yang lain, ke distract gitu kan. Dan yang terakhir nih, aku yakin semua orang kayaknya banyak mayoritas yang punya faktor eksternal yang lain adalah pasangan atau pacar. Siapa di sini yang punya pacar ini? Ada yang punya pacar nggak di sini? Ada nggak? Takut nanti ada gureng. Aduh. Bahaya gak sih kalau sepasang di sini? Jadi teman-teman, faktor eksternal yang terakhir itu dari pasangan biasanya. Aku yakin banget nih SMA kayak gini kalian udah punya soulmate ya lah, seperjuangan SMA-nya. Tapi perlu dicatat teman-teman, itu bisa jadi bumerang untuk diri kalian sendiri apabila pasangan kalian tidak bisa diajak kerjasama untuk membangun kalian. Jadi gini teman-teman, aku sering nemuin nih banyak orang yang akhirnya ke distract tentang UTBK-nya tuh karena dia hamin sebulan sebelum UTBK malah ribut sama pacarnya. Waduh, kacau Atau kalau apes-apesnya lagi hamin sebulan putus dari pacarnya. Waduh. Galaunya tuh jadi kepanjangan gitu ya. Iya. Jadi galaunya itu kayak pas lagi di momen-momentum yang penting gitu. Itu juga perlu diperhatikan. Kalian udah kelas 3, hal-hal yang seperti itu kalian harus bisa mengolahnya. Nah itu tadi faktor mental. Dan menurut aku ya, untuk mental ini sangat mempengaruhi sekali, karena ini nanti akan membuat kalian tuh maksimal atau enggak mengerjakan soal-soalnya. Dan hal yang bisa aku sarankan ke kalian untuk mengendalikan mental ini atau faktor internal eksternal tadi adalah tegas ke diri kita sendiri. Tegas ke diri kita sendiri. Kalau kalian udah mulai ngeremehin diri sendiri, stop. Jangan Stop. dilanjut Ya. teman-teman. Kalian bilang ke diri kalian sendiri, stop. Jangan mikirin yang enggak tentang diri sendiri. Atau dari eksternal. Kalau dari eksternal kalian juga harus tegas. Kalau kalian mau selesain, secepat mungkin diselesain. Lagi ribut sama orang tua, cepat selesain. Ngelihat insecure sama teman, cepet-cepet diselesain. Lagi ribut sama pacar, cepet-cepet selesain. Cepet-cepet tegas, cepet-cepet diselesain. Jangan sampai mengulur waktu kalian. Jadi akhirnya kalian membuang-buang waktu kalian untuk keganggu pikirannya yang harusnya kalian fokus, jadi gak maksimal. Itu tadi mental. Dan yang terakhir itu ada strategi dan doa. Itu penting banget ya Teh. Strategi dan doa itu kita bagi dua aja ya. Strategi ini
biasanya kalian bisa temuin nanti pas udah mulai UTBK. Jadi UTBK itu kan lama banget ya perjalanannya. Ada gelombang 1, gelombang 2. Kalian bisa, kalau kalian udah selesai belajar, coba cari strategi yang cocok banget untuk kalian ngerjain UTBK. Atau misalkan gini, ada yang strateginya aku mah mau ikut UTBK-nya gelombang kedua aja, biar aku bisa dapat spoiler dari gelombang 1. Itu strategi loh, nggak salah. Atau ada juga yang punya strategi, aku mah maunya ngerjain UTBK-nya di gelombang 1 aja, biar aku nggak usah ke distract sama review dari gelombang sebelumnya. Jadi ilmu dia masih fresh ngiranya gitu tuh. Atau juga aku mau ngerjain soal yang susah dulu baru yang gampang, atau yang gampang ke susah. Itu masing-masing strategi ya. Strategi pengolahan waktu pas ngerjain UTBK-nya juga kalian bisa dapetin di YouTube, Twitter, ataupun Instagram. Pasti banyak yang nge-spill. Apa abis ini aku spill juga? Boleh banget sih. Di Instagram aku ya. Terus terakhir itu doa. Nah, doa ini menurut aku penting, jangan pernah dilupakan. Kenapa teman-teman? Sesibuk-sibuk mungkin teman-teman belajar untuk UTBK, apalagi nyiapin UTBK, selipin doa. Karena ini tuh bekerja loh. Iya banget. Karena gini, kalau kalian mungkin dengan doa kalian yang tulus dan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa, kalian bisa jadi saat mengerjakan UTBK-nya, kebetulan banget dikasih soal-soal yang bisa kalian kerjain. Iya, Iya. itu sih penting banget sih. Penting banget berdoa, karena ketika kita udah berusaha, sisanya kita pasrahin aja. Itu tadi perjalanan panjang untuk SMBT atau UTBK, Lia Bagus. Tapi Tadi- sebenarnya selain doa diri sendiri tuh doa orang tua juga penting. Nah, itu. Masuknya. Sebisa mungkin, kalau aku dulu sebelum UTBK aku minta maaf ke semua orang. Jadi ke teman-teman les aku minta maaf, ke teman-teman OSIS aku minta maaf. Iya. Ya, minta maaf lah banyak-banyak orang yang kalian temuin. Itu juga ngebantu banget kita lebih tenang. Tapi kalau aku sendiri waktu itu inget banget kalau sebelum pengumuman udah pendaftaran kayak gitu, aku tuh setiap beli jajan gitu tuh kayak ngobrol-ngobrol kuliah di mana nih, sekolah di mana, mau lanjut mana gitu. Sekalian minta doa. Iya. Sekalian tuh. minta maaf, minta doa sama teman terdekat, benar kata Teh Cika tadi. Terus kayak kalau kita minta doa sama orang lain kan kita nggak tahu doa mana yang bakal terkabul kan. Jadi mungkin aja doa pengemis ataupun doa Orang yang guru. Ya, Minta guru itu bantu. penting ya. Guru itu ilmunya berkah buat kita. Jadi Iya. sebelum teks tuh juga silaturahmi dulu lah sama guru. Nah, Dari sekarang nih, semangat people yang di rumah ada salah sama guru sebelum nanti kita UTBK, Nah. boleh lah minta maaf dulu. pokoknya selesailah masalah-masalah secara Kekeluargaan. Jangan ngaruh banget ya. ya. Takutnya nanti ada ridho dia yang nggak bagus, nggak nyampe ke Iya. sekitar gitu. Kitanya rugi. Tapi nih, kita tadi udah ngomongin proses pembelajaran. Nah, kita kayaknya harus ngomongin juga sih tentang pengumuman. Boleh banget teh. Di-spill lah sedikit ke kita. Oke. Apalagi buat kelas 12 yang bentar lagi mungkin udah hamil. Enggak, aku tadi kepikiran banget tadi kan karena bilang ngomongin pengumuman. Nah, Iya. ini gimana nih? Karena apalagi bentar lagi yang di SMBP ini mau pengumuman dari Kak Nabila sendiri gimana nih buat pengumuman? Aku sedikit ini ya, aku penasaran juga Lia. Penasaran juga nggak? Penasaran Penasaran banget banget teh. dong. Ya. Siapa tahu nanti kita di posisi Nabila. Amin. Ya Allah. Teh Cika pernah ngerasain sendiri kan gimana deg-degannya, gimana Bukan main itu, Overthinkingnya. nggak mau diinget-inget lagi kayaknya. ya kan? Nah, di situ tuh aku waktu itu bener-bener kayak bahkan ya dari Desember, Januari, Februari, Maret itu aku usahain kayak gak bisa bahagia gitu. Kok gitu sih? Kayak bener. Jadi kalau mau mudik, mau jalan-jalan tuh kayak gak bisa bahagia plong gitu. Gak bisa, karena aku tuh kayak suka kepikiran kalau kita terlalu bahagia yang berlebihan, takut nantinya ada kesedihan Iya. gitu. Jadi aku kayak meminimalisir kebahagiaan yang bener-bener lebih gitu. Terus juga aku bener-bener kalau udah penutupan itu kita udah gak ada perjuangan lagi. Perjuangan kita tuh dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, sebelum-sebelumnya kita berjuang, udah mulai dari doa sama usaha. Kalau misalnya udah penutupan pendaftaran kemarin, kita udah nggak bisa berjuang lagi. Kita bisa berjuangnya lewat doa. Cuma doa yang bisa mengalahkan segalanya kan. Tahu kan jalur langit kan? Tahu, ya. Nah, itu Banget banyak sih. banyak banget dipakai sama orang-orang di luar sana. Terus aku tuh bener-bener kayak kepikiran,
orang-orang di luar sana banyak banget yang baik gitu loh, banyak banget yang benar-benar tulus minta doanya. Jadi aku kayak sempet insecure juga, tapi aku harus tutup itu. Gimana caranya aku juga bisa gitu loh. Jadi emang benar-benar perbanyak ibadah, terus juga dekatkan diri sama Allah makin-makin, karena emang bener-bener cuma Allah yang bisa bantu nih. Kita nggak bisa nyogok orang dalam juga kan kalau dia Bahaya kalau Oh kayak gitu. iya dong. Nggak bisa. Jadi harus bener-bener sendiri gitu. Iya. Ya itu sih doa. Kalau sekarang tuh bener-bener fokusin doa, tahajudnya kencangin lagi, duhanya, al-waqiahnya, jangan Itu lupa ya buat yang agama Islam. Benar. Yang nggak Islam juga bisa kan, agama-agama lain juga punya Menurut anjuran-anjuran. ibadahnya masing-masing. Tapi nih, itu tadi kan udah pengumuman kalau pas bukanya itu. Iya. Udah tadi nungguin Deg-degan banget ya. Kayak pas bukanya itu jam berapa ya kemarin ya? 3. Iya, jam 3-an. Aku sekitar jam segitu sih, bener-bener kayak buka kayak langsung Deg-degan ngebayangin banget nih, Ikutan, deg-degannya padahal deg-degan udah nih. berlalu. udah masuk ke webnya, kita masukin passwordnya, habis itu ditemenin juga sama orang tua, sama adik. Bismillahirrahmanirrahim, pencet, muncul. Tapi di situ aku bingung banget Ya. antara sedih sama senang. Kenapa tuh Teh? Kenapa bisa jadi sedih sama senang campur aduk kayak Iya karena yang pertama unifnya kayak aku kan milih 2 kan. Iya. Unifnya tuh ada Untirta sama UNJ. Iya. Tapi kemarin UNJ aku taruh di nomor 2. Waduh. UNJ-nya itu Karena emang- dua. Iya, kesalahan juga sih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi aku tuh prinsipnya kayak gini, dimanapun unifnya, tapi manajemen jurusannya. Waduh. Gitu. Udah Yang sangat berpegang teguh ya. Iya bener. Manajemen nomor 1. Manajemen pokoknya. Iya. Abis itu di situ antara sedih sama senang. Tapi orang tua senang. Kenapa? Anaknya nggak jauh-jauh dari rumah. Betul nih. Ini statement yang mungkin banyak orang tua di luar sana, karena jujur orang tua aku menganut statement itu juga. Mm-mm. Pokoknya anakku harus selalu berada di sekitarku. Jauh gitu ya. Iya. Kayak anak ayam juga ya. Anak ayam kan gak boleh jauh-jauh. Jauh. Iya. Aku naruh UNJ kedua itu karena emang aku nggak mau debat, nggak mau ngelawan restu juga. Iya. Karena sematang apapun persiapan aku buat SNMPTN, kalau misalnya aku gak direstuin buat ke UNJ, lebih direstuinnya ke Untirta, ya mau gimana lagi? Aku Iya. pasti kalah gitu loh. Ada orang tua lah ya. Iya, Tua. benar. Jadi ya udahlah, turunin ego. Aku juga nggak mau ikut SBM, jadi daripada salah pilih kan. Iya. Jadi ya Bahaya udah, emang tadi. kayak nurut aja lah gitu. Kan tadi cerita karena bilang enak banget ya. Kalau aku juga ngerasa ini apa jalur undangan itu Iya. tadi SMBP lah ya sebutannya sekarang. Duh namanya nih harus diinget-inget lagi. Aku kalau Tenabila ini contoh yang dapat, Iya. aku nih contoh yang nggak dapet. Jadi waktu itu aku masuk ke kota eligible. Nah ini biasanya teman-teman udah familiar banget kan namanya eligible ini. Jadi itu eligible itu tuh momen-momen apa ya, tegangnya satu angkatan lah biasanya. Karena kalian mau persiapannya sebagus apapun sebelum SMBP, kalau kalian nggak masuk kuota eligible, kalian nggak bisa daftar. Percuma. Jadi kalian yang udah ngerasa nilainya berprogres, jangan pede dulu. Soalnya kita nggak tahu nih yang di belakang kita kayak gimana. Ada yang diem-diem dapet, ada yang emang udah kelihatan kayak gini bakal dapat banget deh, atau lain-lain lah. Jadi dan aku termasuk orang yang dapat. Alhamdulillahnya dapat pada saat itu. Dan waktu itu aku nggak ada konsultasi dengan siapapun, aku langsung naruh aja linjur. Nggak ada konsultasi dengan guru BK, dengan harapan ya Allah semoga keberuntungan aku keluar deh saat Iya. ini. Harapannya keberuntungannya aja gitu tuh. Walaupun pada saat itu lagi belajar UTBK juga, nggak nyepelein. Tidak menyepelekan. Jadi aku udah daftar pengumumannya waktu itu juga lagi ada acara angkatan, aku ingat banget. Itu kita semua rata-rata pada buka, mungkin waktu itu karena bilang nggak ikut buka ya bareng-bareng ya. Waktu itu kita di lapangan pada dihimbau ya SNM udah bisa dibuka. Jadi akhirnya pada masuk ke kelas masing-masing, diem-diem buka gitu. Iya. Aku buka di studio ini juga kebetulan di ujung sana. Ingat banget ya. Aku buka diem-diem terus ternyata merah. Merah itu tuh kayak aku jujur itu ngedon karena aku tuh expect
too much banget buat keberuntungan aku dapat banget di SNMPTN atau SMBP lah, jalur undangan, tapi ternyata belum rezeki, dan aku juga sadar diri karena aku linjur, karena kemungkinannya kecil juga dapet ya. Tapi jujur itu aku nangis karena tetap aja ngelihat pengumuman warna merah itu rasanya nggak bisa untuk senyum. Kayaknya walaupun orang yang bodo amat mau masuk apa enggak, tetap Iya, nangis. Tetap nangis. Iya, Karena pengumumannya udah warna lain itu. Ini nggak bisa diganti jadi warna pink apa. Tapi teh ngomongin tentang tadi keberuntungan ya, dari beberapa tweetan yang aku baca, karena jujur aku sering baca Twitter nih, banyak yang ngomong banget kayak gini, jalur undangan itu adalah jalur tergantung hoki kalian. Kenapa sih kayak gitu? Padahal menurut aku mungkin masih ada bisa usaha kita di situ. Ya, pakarnya dulu deh. Pakarnya dulu ya. Nanti aku dari opini aku ganti. Kalau dari aku sendiri, benar SNMPTN atau SNBP itu untung-untungan, oke-okean. Tapi kita juga nggak bisa menggantungkan kayak udahlah kayak oke-okean cepet tahu gue beruntung nih gitu. Tapi banyak faktor lain juga. Kita bisa ngeliat peluangnya dari nilai rapot tentunya, terus juga cara kita milih univ, terus juga prodinya ketat atau tidak. Pokoknya kita harus benar-benar ngelihat peluang kita, daya saingnya gitu. Terus akreditasi sekolah menurut saya SMN 1 Ciro tuh bagus. Jadi mau kemana-mana juga banyak kan alumni-alumninya, mulai dari UGM, UI, Undip, Unsud, dan lain-lain gitu. Jadi nggak hanya hoki-hokian, tapi hanya hoki-hokian. Saya juga jalur beruntung, tapi kalau misalnya dibilang beruntung doang, harus banyak persiapan juga sih ya. Karena orang banyak yang persiapan itu gak mau dong terpatahkan cuma karena beruntung. Iya. Kalau opini aku juga itu, kalau aku tidak setuju ya kalau ada yang bilang itu beruntung. Tapi menurut aku, karena aku menghargai banget untuk teman-teman yang udah mulai start dari kelas 1 ya. Apalagi nilai rapot itu pasti harus didapatkan dari kelas 1. Jadi aku ngerasa keren banget sama teman-teman yang emang udah punya ambisius atau udah memikirkan nilainya dari semester 1 dan sampai lulus dengan usaha-usaha dia di kelas, dan bahkan atau indeks prestasinya, karena itu tuh bentuk usaha yang paling lama. Kalau UTBK kan kita mungkin baru berusaha di kelas 3. Tapi kalau SMBP atau jalur undangan itu udah berusaha di kelas 1. Makanya untuk orang-orang yang mendapatkan peluang SMBP atau bahkan dapat SMBP, aku sih applause banget. Apalagi kalau mereka jujur gitu tuh, emang benar-benar usaha untuk mendapatkan nilai di setiap semesternya. Kayak itu perjuangan banget ya sih, dengan jangka waktu yang lama harus memprogres nilainya ya. Karena kan SMBP kan harus dari nilai kan, gak mungkin dari yang lain. Jadi harus belajar tuh teman-teman yang kelas 10-11 untuk dapetin nilai itu. Belum lagi ada juga yang mungkin selain nilai dia ambis sama bidang indeks prestasinya, dari akademis ataupun non akademis ya kan. Kan ada juga yang dia udah ambis OSN, O2SN, FLSN, atau juga dia ambisius perlombaan tingkat daerah lainnya, atau juga ada yang juga ambisius menjadi ketua di organisasi di tingkat daerah, provinsi, dan lain-lain. Itu juga salah satu bentuk usaha yang nggak lama. Itu lama banget persiapan. Jadi kalau dia bilang beruntung, aku sih enggak. 3 tahun. Karena kalau dia berjuang ya. Kalau dia berjuang itu bukan beruntung. Tapi karena memang Karena usahanya. Aku itu kalau dia berjuang. Jadi ingat jargon semanjir dulu nggak sih, belajar berdoa sukses. Udah beda ya jargonnya sekarang. Beda Beda sekarang. Beda. Karena nih ya, Kang bagusnya, karena aku pernah denger nih teman-teman aku ngomong kayak gini, ngapain sih belajar dari sekarang, jalur undangan itu hoki-hokian, nggak bisa terlalu berharap. Itu bener-bener matahin semangat aku banget, yang bener-bener aku yang dari kelas 10 sudah sangat berharap bisa masuk lewat jalur itu teh. Jangan percaya, jujur ya, aku lulus ini bukan hoki doang. Aku waktu itu lagi ulangan kelas 10 semester 1 apa semester 2 aku lupa. Itu samping tempat duduk aku tuh kelas 12 ya, yang kelas 10 kelas 12. Nah, aku boleh cerita sedikit nih? Boleh banget. Tadi kan masuk baca bawa surat kelulusan nilai rapot gitulah.
entah itu SNMPTN atau apa atau swasta kan nggak tahu, pokoknya kayak keren aja dipanggil namanya, nama ini lulus di ini jalur rapot gitu kan. Ya Allah keren banget, itu baru pertama kali kan, kayaknya seru deh, kayaknya seneng banget bisa masuk lewat jalur rapot kuliah gitu, nggak usah capek-capek. Nah dari situ aku mulai belajar, mulai menentukan tujuan. Jadi kalau misalnya kamu kuliah maaf ya, SMA asal sekolah, asal ngandelin nanti saya bisa masuk kuliah di jalur rapot untung-untungan, itu enggak banget. Karena emang kita juga butuh persiapan kan. Aku juga bener-bener sama kayak kamu, nilai turun nangis banget, kayak kan udah punya tujuan nih, punya target mau lulus gitu, mau lulus kuliah tanpa tes gitu. Terus kalau turun, bener-bener kita kan ngandelin nilai kan. Kalau turun tuh bener-bener kayak ngerasa banget kan di hati, kayak ya Allah turun, gimana ya nanti gitu. Bener banget. Jadi kayak bener-bener fokus banget di nilai. Kalau buat tadi yang ngomongin beruntung itu, beruntungnya dari segi apa dulu? Kita lihat dia dekat gak nih sama penciptanya gitu. Mau ngandelin beruntung doang gimana kan? Kalau misalnya nggak berjuang, terus juga nggak dekat sama penciptanya, dia suka main-main, kayaknya bingung banget. Jangan dulu deh, kayaknya mending kamu belajar sama dekat Allah. Salawat jangan lupa ya, karena itu berpengaruh banget sih, banget. Pokoknya jangan lupa ya, libatkan Tuhan gitu dalam setiap usaha kita ya. Udah jadi orang Asik beruntung. nih. Tapi dilihat-lihat kayaknya Kak Bagus juga mau ada yang ditanyain apa nih kira-kira. Kita udah lirik-lirik. Kalau pertanyaan selanjutnya sih mungkin gimana sih pendapatnya tentang linjur gitu, apalagi dengan ketentuan yang sekarang gitu. Iya. Dari Cika, karena ada Cika di sini yang Yang linjur ya. Aku kena linjur lagi nih. Iya. Buat teman-teman yang di rumah dan baru sadar kalau kalian setelah masuk jurusan, seburu-buru mungkin ayo cepet-cepet bikin planning selanjutnya untuk gimana caranya kita bisa mengatasi masalah itu. Karena gini, bukan ya, kita belajar atau bekerja sesuai dengan jurusan itu menyenangkan menyenangkan sekali. Jadi aku aja yang di kuliah dengan jurusan aku tuh aku full happy, full senyum, bahkan aku kayak SH, sarjana happy banget, pokoknya. Dan aku ngeliat juga dari wajahnya Kak Nabila juga senang banget di manajemen. Nah makanya untuk teman-teman yang mulai ngerasa salah jurusan, udah langsung pilih aja jurusan yang benar-benar sesuai. Biasanya milih jurusan itu juga agak lama ya, karena harus merenung, memikirkan, terus juga biasanya harus ngeliat-liat dari orang terdahulu gimana caranya dia di jurusan itu. Kalian cepet-cepet cari tokoh yang mau kalian jadiin panutan buat nentuin jurusan kalian apa, atau kalau nggak tokoh, kerjaan yang mau kalian lakukan nanti di masa depan itu seperti apa, itu yang akan menjadi patokan kalian nanti milih jurusan. Jadi kalau kalian ngerasa aduh aku salah jurusan, adalah kayaknya nggak usah lanjut kuliah, yang jangan gitu juga. Kalian kalau bilang aku tuh nggak mau ngambil jurusan IPA, aku mau ngambil jurusan IPS, tapi aku takut nggak bisa. Aku bisa, berarti kamu juga bisa. Jadi kalau salah jurusan bisa belok kanan belok kiri, asal jangan putar balik. gitu lah, jangan putar Itu balik. nyerah ya. Kali nanti nyerah, nggak banget, jangan. Jadi buat teman-teman di rumah nih, kalau misalnya dari sekarang sudah mulai merasa keraguan akan jurusan kalian, jangan ragu buat berpikir ulang dan mencari tahu jurusan terbaik untuk kalian ke depannya. Jadi teh, kita tuh di Instagramnya OSIS Mancir bikin question box ya Kak? Iya. Jadi mungkin semacam people yang di rumah kayak penasaran nih, pengen nanya sesuatu sama teteh-teteh sekalian, bolehlah dijawab. Boleh banget. Siap menjawab. Mulai nih ya, dari @aiska Putri. Biasanya patokan masuk jalur SNBP itu ada berapa sih, Teh? Mulai dari Teh Nabila mungkin ya, yang udah pakarnya pakarnya. gitu. Oke, patokannya. Kalau dari aku pribadi, kemarin itu yang pertama tentunya nilai rapot itu di totalin dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5 itu jadi ada 6 mapel yang disertakan dalam SNBP. Yang pertama itu ada Indonesia, Matematika, Inggris, Ekonomi, Geografi, Sosiologi yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, habis itu dibagi dengan jumlah mata pelajarannya, dibagi 6.
Itu rata-ratanya. Kalian terusin dari semester 1 sampai 5, kalian hitung. Setelah itu, selain nilai rapot, ada juga dari prestasi. Kalau dari aku kemarin, aku lupa nyantumin prestasi aku, sertifikatnya. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, Bismillah aja. Bismillah aja, yakin. Yang penting yakin ya. Jadi yakin tuh. Karena lupa tapi udah daftar. Iya, udah daftar. Ya udah deh, nggak apa-apa. Tinggal gencorin doa. Karena mau gimana lagi, udah bisa lagi. Jadi cuma ada 2 sih kalau aku menurut Kak Cika. Kayaknya ya cukup ya, itu 2 itu yang paling penting. Tapi biasanya peluang nggak sih? Peluang juga. Mungkin sebelum kalian daftar kalian harus cek-cek dulu tuh dari tahun ke tahun targetnya tuh seberapa banyak sih yang daftar di jurusan itu atau di univ itu. Itu juga salah satu strategi buat SNBP atau jalur undangan. Iya. Karena sekarang ya, kalau misalnya kalian sering nyari tahu tuh udah banyak banget web buat mengukur peluang jurusan kayak Bener banget. Karena aku sendiri aja udah mulai ngukur-ngukur nih. Udah mulai ngukur. Bagus, harus nyusul nih. Bagus. Gak boleh ketinggalan sih juga. Sama teman-teman di rumah juga harus nyusul nih. Jangan sampai nyesel. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Nih, pertanyaan selanjutnya ini dari @nnandk_26. Dia nanya kayak gini, gimana sih nanggepin orang yang ngeremehin kita? Wah, Ini menarik nih. Ngeremehin Banget kita. nih, menarik ini. Bahkan kayaknya banyak sih orang-orang yang ngeremehin ya. Banyak banget. Pasti ada aja ketemu. Mungkin bisa dimulai dari Teh Cika, karena Teh Cika tadi ngasih kita sebuah tips dari mental ya. Teh. Oke, boleh deh aku deh jawab. Gimana sih Nanggepin orang Nanggepin. yang meremehkan kita. diem. Sesimpel diem. Kalau ada orang yang ngeremehin kalian tuh diem. Jadi kalau kalian diremehin kayak kayaknya apa sih dia nih gak jelas, kayaknya gak akan bisa lulus di universitas ini. Apa sih dia nih belajarnya so abis, barang gak dapet mah nanti sakit. Aduh, itu kan Nyausi Itu. itu. komen banget gak sih? Iya. Ngeramehin banget gak sih? Gini, buat orang-orang yang udah berjuang untuk ngeladenin itu tuh gak penting. Kalau untuk orang yang berjuang, karena biasanya yang komen itu nggak berjuang. Betul. Yang Betul. biasanya yang komen-komen atau ngerendahin orang tuh yang nggak berjuang, nggak pernah ngerasain berjuang. Karena kalau dia ngerasain berjuang, attitude untuk menghargai orang lain itu lebih tinggi, karena dia emang ngerasain banget perjuangan yang dia lakuin. Saya aja berjuang ini sampai segininya, sesusah ini, nggak mungkin mereka juga berjuang juga sama gitu tuh, dengan cara mereka masing-masing. Mereka mau terlihat senang-senang, siapa tahu malamnya mereka berdoa dan belajar. Mereka mau terlihat ambisius dan menyikut orang lain, ya siapa tahu mereka punya kebaikan lain. Biasanya orang yang berjuang itu lebih santai dia ngejalaninnya tuh, karena dia nggak punya waktu buat nanggepin orang yang remehin. Dan biasanya teman-teman yang masih suka ngeremehin, mending di stop dulu, karena itu adalah salah satu sikap yang tidak baik. Dan saat terlihat sekali bahwa kalian tuh sedang tidak melakukan perjuangan apapun. Karena kalau kalian berjuang, harusnya kalian bisa menghargai perjuangan orang lain, walaupun orang itu terlihat sedang tidak berjuang. Karena gak ada yang tahu waktu mereka berjuang kapan. Mungkin mereka di pandangan kamu seperti itu, tapi gak ada yang tahu. Karena gini teman-teman, ini belum finalnya gitu. Iya. Jadi lucu kadang suka ngedengar orang yang ngerendahin orang lain tuh lucu, karena ini belum final. Iya. Ini masih proses, dan proses itu masing-masing orang punya jalannya sendiri. Jadi kalau kamu ngerendahin orang tuh harusnya pikir-pikir ulang ya, karena nanti siapa tahu di final malah dia yang ngebantu kamu. Iya. Benar. Jadi buat kalian yang masih suka meremehin orang tuh, jadi kurang-kurangin gitu. Ya. Karena apa yang kita ucapkan itu menunjukkan kualitas diri kita. Iya, banget. Nih lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari @sasanai, ikut SNBP itu bisa di 2 univ nggak sih Teh? Mungkin dari Nabila. Teh Nabila dulu ya. Bisa di 2 univ atau enggak? Jawabannya tadi aku milih 2 univ. Jadi juga 2 univ ya? Enggak, waktu SMBP aku 1. Karena kan perlu kita ketahui 2 univ kan ada syaratnya juga. Iya. Tuh, bisa dijelasin syaratnya gimana tuh 2 univ itu? Yang pertama tuh aku kesalahannya Stadia.
ketuker. UNJ sama Untirta track recordnya bagusan tahu sendiri. Nah, aku aturan menyertakan UNJ itu di pilihan pertama, tapi aku taruh di pilihan kedua. Sebenarnya tanpa aku sertakan UNJ juga nggak masalah, tapi biar aku ngerasain gagal aja, kayak biar move onnya cepet gitu, move on UNJ-nya cepet gitu, karena udah ditolak nih, ya udah move on gitu, nggak terus-terusan berharap. Jadi ya itu sih, boleh dua, tapi catatannya kalau SMBP yang aku tahu waktu itu boleh di luar daerah, sama satunya harus di dalam zonasi kita. Jadi kalau kalian nih dari daerah Banten mau ke univ luar dari Banten boleh kalau di SMBP, tapi satunya harus di dalam Banten, ya nggak sih? Beda banget kalau SMBT atau TBK. Kalau TBK tuh kalian bebas banget mau milih di mana aja bisa gitu. Tapi 2 unit bisa. 2 unit bisa. Gimana nih? Jadi 2 unit bisa. Udah mulai kepikiran belum mau ke unit mana? Nah, yang nanya nih kelas berapa ya? Berapa nih udah ya? Udah mulai scroll website-nya nih, kira-kira univ mana nih aku? Harus masuk nantinya. Jadi teman-teman, ini udah di akhir segmen kita banget nih. Udah semua pertanyaan-pertanyaan yang emang mau kita tanyakan sudah kita tanyakan kepada 2 narasumber kita. Tips-tipsnya pun bermanfaat banget. Tapi sebelum itu Teh, aku mau nanya dong closing statement-nya Teteh dari sesi kita kali ini gimana nih? Boleh dari Teh Cika dulu deh. Oke, aku lagi. Seru ya ngobrol sama kalian. MC-nya juga interaktif banget. Jadi buat teman-teman yang lagi di rumah dan sedang menonton, baik kelas 10, 11, 12, perlu kalian ketahui bahwa banyak sekali jalur masuk untuk ke universitas, atau jalur kalian melangkah setelah dari SMA itu banyak sekali. Bahkan yang tadi kita sebutkan baru 2 diantaranya, yaitu SMBP dan SMBT. Jadi buat teman-teman, dari aku jangan dulu menyerah dan coba tanemin dalam diri sendiri sepercaya apa sih kalian sama mimpi kalian untuk terwujud. Karena ketika kalian percaya dengan mimpi kita sendiri, tanpa sadar tubuh kalian tuh akan mengarah ke sana. Karena keyakinannya kuat. Kayak seperti kalian kalau udah kuat ya keyakinannya, kalian akan mencari sendiri jalurnya di mana. Kalau jalur satu yang belum beruntung, jalur selanjutnya masih ada. Dan setahu aku beribu-ribu jalur nih, banyak banget. Jadi tenangkan hati, tenangkan pikiran, bawa jiwa kalian, dan bawa mimpi kalian itu bisa kesampaian lewat jalur apapun. Gitu sih menurut aku, karena kita habis ngomongin jalur masuk ya. Kalau dari aku sama kayak Teh Cika, jalur masuk itu banyak banget, mulai dari SMBP, SMBT, sama kedinasan juga ada ya Kak. Terus juga Poltekkes, Politeknik, UIN, sama PTS lain. Tapi kalau di Untirta sendiri tuh bukan cuma 2. Ada berapa Teh Ada kira-kira? banyak. Ada kalau aku kemarin SNMPTN, SBMPTN, sama SNMPTN Barat, Mandiri. Oh, mandiri ya. Sama UMM. Jadi UMM itu buat D3 gitu, Mau vokasi ya. Iya. Nah, habis itu kalian jangan putus asa kalau misalnya SNMPTN gagal atau SNBP gagal, kalian bisa ke berikutnya lagi. Masih banyak jalur sampai benar-benar mulai kuliah, tapi saya yakin kalau kita semua bisa, kalian juga pasti bisa. Yang penting tekadnya sih. Kepercayaan sama diri sendiri, kata Kak Cika itu Iya, benar percaya banget. dengan mimpi dan gimana cara kalian membawa dirinya aja dengan perjuangan kalian. Karena kalian harus berjuang di umur-umur segini. Oke, teman-teman. Berpengaruh banget ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita Jadi nih ya, di sesi kali ini kita benar-benar bisa ngambil suatu pembelajaran penting tentang mulai mau menyusun rencana kita ke depannya Teh ya. Terutama buat kalian yang udah kelas 11 nih. Dari sekarang, karena kita bisa curi start dari sekarang, matengin usahanya. Jangan lupa kuatin doanya, semoga doa-doa kita terkabul. Amin. Nah Kang, kalau nggak salah kita ada kuis nggak sih? Iya, kalau kita juga buka kuis ya di IG OSIS Mancir ya. Jadi, kalau buat kalian yang berhasil jawab tercepat dan juga terbenar, bakal dapat kado menarik dari OSIS Semancir. Wah, Oke. kalau bisa jawab ya. Kayaknya OSIS Semancir ini makin upgrade gitu. Harus dong. Harus. Nah, gimana? Jadi sesi kali ini belum berakhir loh, Kang. Kita tuh masih ada sesi selanjutnya. Kira-kira tentang apa tuh?
tentang Ya, apa ya? tentang kehidupan bertahan di kampus. Nah, tentang bertahan kehidupan di kampus. Jadi setelah kita masuk ke kampus, kita juga harus mulai menyesuaikan diri kita dengan kehidupan selanjutnya di kampus. Iya. Nah, untuk sesi selanjutnya ini bakal kita tayangin di episode selanjutnya. Stay tune terus ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.